Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca doa sebelum belajar. Kita sama-sama mengangkat tangan ke atas. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni. Akan salah satu surat pendek. Mari kita membaca surat An-Nas yang memulai membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, sebelum Pak Guru menjelaskan materi kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsensi kehadiran kalian. Alvino Habis Kuryawan, Maria Berkawi, Muhammad Syafiq Abdullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Zakat. Zakat yang berkaitan dengan apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut apa? Mustahil. Ada berapa golongan orang yang menerima zakat? 8. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan hikmah zakat. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat dengan satu. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan hikmah zakat dengan tepat dan berpedulian. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yang berkaitan dengan apa? Zakat. Subtemanya tentang apa? Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut apa? Mustahil. Ada berapa golongan orang yang menerima zakat? 8. Sudah tahu semua tuh? Yang pertama apa? Fakir. Kedua, miskin. Kita akan membahas materi yang berkaitan dengan hikmah zakat. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan hikmah zakat, kalian akan memperhatikan video yang Pak Guru akan tayangkan. Video yang Pak Guru tayangkan tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Dino. Apa manfaatnya kita membayar zakat? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini sebelum Pak Guru menjawab? Silakan. Ya, Ibi. Ya, kita berapa studi dulu? Manfaat kita membayar zakat adalah kita mendapatkan pahala. Ada yang lain? Apa manfaatnya kita membayar zakat? Silakan. Yang bisa jawab. Ya, Salsa. Untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya, kita berapa dulu? Salsa. Jadi manfaat kita membayar zakat itu yang pertama tadi, selain kita mendapatkan pahala, yang kedua kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Seperti siapa? Fakir dan miskin.
Anak sekalian, sekarang Pak Guru akan menjelaskan materi kita yang berkaitan dengan hikmah zakat. Ya, hikmah zakat itu yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Dari materi yang dipaparkan tadi, ya, yang Pak Guru telah jelaskan, jadi hikmah zakat itu ada berapa? 4. Yang pertama tadi membersihkan harta yang kita miliki dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, hikmah zakat yang kedua itu adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Dari zakat yang kita keluarkan itu untuk membantu orang yang tidak mampu. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Dan yang terakhir adalah mengingatkan bahwa harta yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah. Anak sekalian, sekarang kita bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Bentuk kelompok cepat. Ya. Dikerjakan lembar kerjanya itu, jangan kerja sendiri. Diskusikan soal yang ada di LKPD itu. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baca. Jawaban dari hasil kelompok kami adalah 1. Zakat dapat menambah berkah harta yang kita miliki. 2. Zakat dapat mensucikan harta yang kita miliki. Oke, kita beraplaus dulu untuk baca. Jadi hikmah zakat dari cerita yang ada di LKPD itu adalah yang pertama, bahwa zakat itu menambah keberkahan harta yang kita miliki. Yang kedua adalah zakat dapat menyucikan harta yang kita miliki. Selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, hikmah. Apa akibat bila kita tidak membayar zakat? Nah, akibat bila kita tidak membayar zakat adalah yang pertama, karena zakat ini merupakan perintah Allah yang hukumnya wajib, maka apabila kita tidak mengerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua, orang yang tidak membayar zakat dia seperti korun. Tahu ceritanya korun? Korun itu pertamanya orang miskin. Karena dia setelah sukses dia tidak membayar zakat, kemudian korun bersama hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam permukaan bumi. Jadi itulah akibat bila kita tidak membayar zakat. Selanjutnya sekalian, untuk mengukur kemampuan yang kalian miliki, Pak Guru akan membagikan soal untuk mengetahui sejauh mana kalian telah menguasai materi yang berkaitan dengan hikmah zakat. Waktunya sudah selesai. Sekarang kita periksa hasil kerjanya. Nomor 1 itu jawabannya A. Kalau benar dicentang. Nomor 2 jawabannya C. 3 B. 4 D. 5 B. Kalau sudah diperiksa langsung dikasih nilai.
Kita Jiran Cantika, Nur Hikmah, Maria Barkawi, Alvina Hafiz Kurniawan, Muhammad Syafiq Abdillah, Samara Anairibi. Kesimpulan materi kita, hikmah zakat itu yang pertama tadi apa? Membersihkan harta yang kita miliki dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Yang kedua, bahwa zakat itu dapat membantu orang-orang yang tidak mampu atau kesulitan ekonomi. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Dan yang terakhir adalah mengingatkan manusia bahwa harta adalah titipan Allah. Dan itulah hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan jangan lupa sampai di rumah tolong dipelajari kembali materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Sebelum Pak Guru menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.